dan bahagia. Perkenalkan, saya Rinsina Calbeta Arnoldus dengan NIM 2021008058 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa Yogyakarta. Dan di sini saya akan memberikan tutorial cara mengolah data menggunakan aplikasi Smart PLS. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita ke new project, lalu diberi nama filenya. Di sini saya beri nama file analisis SEM create. Oke. Nah, setelah itu kita import data file, lalu kita pilih filenya harus dalam bentuk CRV ya teman-teman. Setelah itu open, lalu klik import. Oke. Setelah itu kita back, kita ke create model. Model tipenya kita PLSM. Model name-nya kita beri nama ujian. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ke latent variable, kita mengetik nama variabelnya. Yang pertama itu variabel literasi keuangan. Literasi keuangan. Lalu X, yaitu variabel X. Nah, setelah itu kita buat lagi seperti ini. Itu variabel kedua, yaitu perilaku keuangan, variabel Y. Oke, lalu kita atur lebih dahulu ya teman-teman. Ke select. Oke. Nah, setelah itu kita blok Y-nya dari Y1 sampai dengan Y13. Oke, kita tarik lalu lepas. Oke. Setelah itu kita ke X-nya, kita blok semuanya seperti yang kita lakukan pada Y tadi. Oke, kita tarik lepas. Nah, ini kita bisa putar ya teman-teman biar kelihatan bagus. Oke, lalu putar. Nah, setelah itu kita atur lagi, lalu kita akan membuat garisnya. Oh iya, sebelumnya kita harus lihat terlebih dahulu variabel ini sudah susunannya itu sudah sesuai atau belum. Pada variabel X kan sudah sesuai, tapi pada variabel Y belum. Jadi kita mengatur namanya terlebih dahulu harus sesuai urutannya teman-teman. Oke, sabar, lalu kita atur ya Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Intinya kita harus mengurutkan dari Y1 sampai dengan Y13. Oke, sabar ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai diurut. Lalu kita tarik garis dari literasi keuangan ke perilaku keuangan. Oke, jadi warnanya langsung berubah ke warna biru ya. Setelah itu kita akan melakukan memunculkan angkanya terlebih dahulu ke calculate. Nah, ini angkanya sudah muncul ya teman-teman. Lalu kita akan melakukan uji outer model validitas konvergen. Nah, caranya yaitu kita kembali terlebih dahulu, lalu ke calculate, ke PLSM algorithm, terus ke start calculation. Ini tidak usah diapa-apain, kita langsung ke start calculation. Lalu, nah, setelah itu kita ke bagian
outer loading. Oke, kita ke bagian outer loading, maaf. Outer loading. Nah, di sini kita melihat ada dua warna ya teman-teman, warna hijau dengan warna merah. Warna merah berarti di sini dia di bawah 0,7, jadi tidak valid ya teman-teman. Caranya biar valid kita harus menghapus warna merahnya, yaitu kita copy, lalu caranya kita copy lalu kita ke Word. Di sini sudah saya siapkan data yang tadi. Lalu kita lihat ini data mana yang masih merah, yaitu pada bagian X, X1, X2 dan X7. Jadi ini kita hapus X2 nya, delete X3 dan X7. Nah, setelah itu kita lihat data Y nya yang mana saja yang perlu dihapus. Dari Y1, Y10 sampai Y13, Y11 sampai Y13 dan yang lainnya. Jadi kita hapus. Jadi kalau sudah selesai, kita ke calculate seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, kita ke outer loading. Cari outer loadingnya, ya di sini. Lalu ini sudah muncul data barunya. Semuanya sudah berwarna hijau ya teman-teman. Kita blok, lalu kita ke bagian ke Word. Kita copy ke Word. Nah, ini sudah selesai. Jadi untuk bisa dikatakan valid konvergen apabila lebih besar dari 0,70. Jadi di sini sudah bisa dikatakan valid ya teman-teman, karena sudah lebih besar dari 0,70 seperti itu. Setelah itu kita melakukan pengujian yang kedua, yaitu validitas diskriminan. Caranya bagaimana teman-teman? Kita kembali lalu kita mencari ini diskriminan validity sudah muncul. Seperti biasa kita blok, lalu kita ke copy ke Word. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk bisa dikatakan valid diskriminan apabila harus lebih besar dari 0,7 atau nilai korelasi antara indikator dengan konstruknya itu lebih besar korelasi dengan konstruk blok lain. Jadi di sini kita lihat bagian literasi keuangan dari X6, X4, X1, X5 dia harus lebih besar dari 0,7. Jadi di sini sudah lebih besar dari 0,7. Lalu yang kedua, variabel perilaku keuangan juga harus lebih besar dari 0,7. Nah, sudah lebih besar dari 0,7 ya teman-teman. Yang kedua yaitu melihat nilai korelasi antara indikator dengan konstruknya. Itu caranya yaitu kita lihat bagian literasi X6, X4, X1, X5 harus lebih besar dari yang di bawahnya, yaitu Y6, Y7, Y10, Y3. Jadi sudah lebih besar ya teman-teman. Begitu pula dengan variabel perilaku keuangan, yang ini harus lebih besar dengan yang di atasnya. Jadi sudah dikatakan sebagai valid diskriminan. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian reliabilitas. Caranya yaitu kita ke konstruk reliability dan validity. Nah, sudah muncul, lalu di sini ada nilai Cronbach alpanya, composite reliability dan lain-lain. Kita blok, lalu kita ke Word. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Dikatakan reliable apabila dia harus lebih besar dari 0,7 nilai Cronbach alpanya. Jadi di sini sudah lebih besar dari 0,7 ya teman-teman. Berarti ini sudah dikatakan reliable seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke inner model. Yang pertama kita melakukan pengujian R-squared. Nah, caranya bagaimana? Kita ke ini, terus kita cari R-squared. Sudah muncul ya teman-teman, seperti biasa. Kita blok, lalu kita ke Word. Nah, nilai variabel literasi keuangannya
nilai R square-nya ini harus 0,7 baru dikatakan kuat, 0,5 moderat, dan 0,25 yang artinya lemah. Jadi di sini nilai R square-nya sebesar 0,351. Maka variabel literasi keuangan mampu menjelaskan variabel perilaku keuangan sebesar 3,51%, maka dikatakan lemah. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya kita ke effect size. Caranya yaitu kita ke aplikasinya, kita cari bagian F square. Nah ini sudah muncul teman-teman, seperti biasa ya, kita blok lalu kita ke Word. Kita blok, lalu kita ke Word. Nah, dikatakan kuat apabila nilainya 0,35, moderat apabila nilainya 0,15, dan lemah apabila nilainya 0,02. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan sebesar 0,540, maka dikatakan kuat. Seperti itu. Berikutnya yaitu melakukan pengujian hipotesis. Caranya yaitu kita ke aplikasinya, kita kembali terlebih dahulu, lalu kita ke calculate, lalu ke bootstrap, intinya yang di bawah tadi. Terus kita ini lagi loading. Nah, sudah muncul ya teman-teman angkanya. Lalu setelah itu kita mencari nah ini path koefisien. Nah, setelah itu ini sudah muncul ya teman-teman. Seperti biasa, kita blok ini nilainya. Kita blok lalu kita ke Word. Nah, di sini saya sudah siapkan. Dikatakan signifikan apabila nilainya 1,96, signifikansi 5%. Nah, pada literasi keuangan diperoleh nilai tes statistiknya sebesar 5,424. Dia lebih besar dari 1,96 atau nilai p-value-nya 0,000, lebih kecil dari 0,5. Maka HI diterima, berarti literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian goodness of seed. Caranya yaitu kita ke aplikasinya, kita kembali, lalu ke calculate, ke PLSM algoritma, ke start calculation, lalu tunggu. Nah, oke, sudah muncul lagi ya teman-teman. Kita lalu mencari nah, ini bagian model fit-nya, kita ke bagian, nah ya, lalu ini sudah muncul ya teman-teman angkanya. Kita blok, kita copy ke Word, di sini sudah ada. Lalu ini nilai SMRM-nya harus lebih kecil dari 1,10 baru bisa dikatakan fit. Seperti itu. Jadi di sini nilai SMRM-nya 0,096, berarti dikatakan fit karena dia lebih kecil dari 0,10. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga dengan video tutorial ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan bagi teman-teman tentang cara mengolah data menggunakan aplikasi Smart PLS. Terima kasih.